kita mau mulai ya dengan memikirkan kisah Yesus ini ya. Saya beri judul Yesus yang terlalu kafir ya. Ini ada gambaran yang bisa ditemukan di internet. Peristiwanya Yesus tuh mau didorong rame-rame ke jurang begitu ya. Jadi kita bisa baca nih apa kejadiannya begitu ya. Ini diambil dari kitab Lukas. Cukup familiar buat Bapak Ibu sebenarnya kalau udah ngambil studi PB 1 begitu ya. Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Awalnya, ada sedikit narasi ya, Yesus kembali ke Galilea ya, dan ia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan, lalu, dia mulai ya di sana, dengan ajarannya begitu ya, dan hari itu, kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya ya, setelah dibuka lalu dia baca ya, ayat 18 saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Lalu dia tutup bukunya, memberikan kembali kepada pejabat, duduk, dan semua orang tertuju ya, sekarang homilinya gimana gitu ya. Nah, ini sebelum Bapak Ibu lihat lebih jauh ya, ada peta di Alkitab biasanya kita lihat peta ini ya, daerah Israel di zaman Perjanjian Baru ya. Dan kalau lihat peta, Bapak Ibu akan lihat daerah yang sentral itu atau dekat-dekat tengah itu menjadi semacam pusat fokus perhatian gitu ya. Ini kita lihat Yerusalem ini ada di bawah sini ya. Ini pusat kegiatannya, aktivitas keagamaan pada saat itu ya, di daerah Yudea. Lalu ke atas ini mulai daerah yang semi kafir ya, Samaria gitu ya. Lalu kalau di bagian atas ini nih, Siro-Venesia, itu wanita yang mendatangi Yesus, disebut di beberapa Injil itu wanita Siro-Venesia. Ini di daerah yang benar-benar murni kafir nih ya. Kalau kita lihat nih Sarfat dan Sidon di bagian atas, ini juga daerah-daerah kafir ini ya, Venesia. Nah lalu Galilea ini di atas, ini kampungnya Yesus ya, Nazaret. Ini dekat daerah yang sebenarnya kurang gitu bagus ya, hawanya ya. Kalau dekat ke Yerusalem, nah ini daerah keagamaan yang baik ya. Jadi Yesus itu kalau dibilang misalnya, mana ada yang baik yang datang dari Nazaret ya. Nah itu Yesus tuh dari Nazaret ya, dan daerah sini ini daerah kurang gitu bagus ya. At least untuk orang-orang beragama yang merasa dirinya saleh dan benar ya, Nazaret tuh nggak bagus ya. Apalagi kalau ke Yerusalem harus lewat daerah Samaria itu ya, daerah semi kafir juga begitu ya. Nah lalu ayatnya yang kita baca itu berlanjut ya. Jadi semua orang nunggu Yesus mau ngajar apa ya. Lalu dia mulai ngajar ya. Ajarannya singkat ya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, jadi dengan berani sekali Yesus itu bilang ya, yang kita baca di Yesaya itu hari ini tergenapi. Ya, padahal semua orang yang membaca kitab Yesaya itu orang Israel, kalau orang Yahudi tahu ya bahwa itulah yang dinanti-nantikan ya, ada visi apokaliptik di situ. Kalau Mesias itu datang, maka dia akan membebaskan orang dari tawanan-tawanan begitu ya. Nah, lalu semua orang awalnya kagum ya, membenarkan Yesus ya. Mereka heran dengan kata-kata indah yang diucapkan ya. Tapi ada nuansa skeptis di situ ya. Ini kan dia anak Yusuf ya. Siapa sih dia gitu ya. Yusuf itu kan laki-laki rendahan ya, juga bukan petinggi bait Allah ya. Tukang kayu ya apalah gitu ya. Dan kurang terhormat gitu kali ya. Ini kan anaknya. Ya kok bisa ya dia ngomong hal-hal yang kayak gitu ya. Nah, lalu Yesus jawab ya, perkataan skeptis ini ya. Tentu kamu mengatakan pepatah ini kepadaku ya, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Ya, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini, karena Galilea dan Nazaret itu ya. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ya, jadi oh kamu hebat ya di tempat lain. Nah, di sini juga kamu perbuat dong hal yang sama ya. Eh, karena Yesus terkenal sebagai tabib ya, dan Injil-Injil Matius, Markus, Lukas ya sering menggambarkan Yesus itu mirip dengan Elia. Ya juga di Injil Lukas ini ya, begitu menyembuhkan dan membangkitkan anak dari Yairus ya, orang langsung terbayang, oh ini Elia ini yang menyembuhkan anak janda itu yang hampir mati itu begitu ya. Nah, jadi ini semacam ledekan dan sindiran, tapi keluarnya dari mulut Yesus sendiri ya, yang
menyadari bahwa ini loh pendapat orang-orang terhadap dia ya. Dan ayat 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, jadi kenapa mereka sikapnya seperti itu? Karena kata Yesus tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya ya. Nah, tapi ini makin berlanjut ya kontroversinya Yesus ini ya. Nah, ayat 25 ya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun ya, dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, ya, bukan kepada janda-janda Israel. Janda Israel itu banyak ya, melainkan kepada seorang perempuan janda kafir. Ya, saya baca begitu. Ya, karena buat telinga orang Israel, janda di Sarfat dan di tanah Sidon itu jelas janda kafir. Ya, sehingga Yesus ini terlalu friendly ya sama yang kafir. Ya. Lalu bukan cuma itu, Yesus menegaskan lagi ya. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, raja kafir, ya, orang Syria. Ya, begitu ya. Nah, kita pembaca modern sering bingung kok dari ayat 27 lompat ke ayat 28, tahu-tahu semua orang marah. Aneh ya, kok tiba-tiba ngomong gitu tahu-tahu semua orang marah. Padahal di atas masih seneng ya dengar Yesus. Oh, ini hebat nih, buka kitab Yesaya terus bisa menerangkan seperti itu. Tapi siapa dia? Kan dia anak Yusuf gitu ya. Tiba-tiba ayat 28 langsung ngamuk ya. Kenapa? Karena jelas Yesus itu bikin orang nggak tahan. Yesus tuh terlalu kafir. Ya, karena dia jelas-jelas bilang Tuhan itu baiknya kepada orang kafir. Ya, dan orang Israel nggak kekurangan janda, nggak kekurangan orang kusta. Ya, tapi yang disembuhkan adalah Naaman dan janda kafir, begitu ya. Sehingga orang-orang marah, ngamuk semua begitu ya. Bangun ya, dorong Yesus keluar kota ya, bawa ke tebing pinggir jurang ya. Pengen dilempar di situ, mau dibunuh di saat itu juga ya. Jadi ini bukan kemarahan biasa ya, tapi kemarahan yang menjustify pembunuhan ya, karena simply terlalu kafir. Ya, tapi ayat 30 langsung Lukas mencatat ya, tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Lalu selesai insiden ini gitu ya. Ini peta di Perjanjian Baru juga ya, yang Bapak Ibu bisa lihat juga kalau di Alkitab ya. Kelihatan pusatnya dunia pada saat itu ya, bukan Yerusalem. Yerusalem di pojok kanan kecil. Ya, dan ini kita lihat peta daerah-daerah yang dilalui oleh Paulus di dalam misi-misinya ya. Korintus ada di sini. Ya, tepat di tengah-tengah daerah sangat kafir gitu ya, karena Yunani. Begitu ya, dan kalau di Alkitab kita baca orang Yunani ya, ya itu maksudnya orang kafir ya, maksudnya bukan orang Yahudi ya. Filipi di sini ya, lalu ada Efesus di tengah sini juga ya, dan Roma di ujung kiri jauh. Ya, ini surat yang paling jauh yang diarahkan Paulus gitu ya, dan Paulus pinginnya ke Spanyol masih ya, nggak kesampaian. Ya, jadi tampaknya Paulus pun terinspirasi ya oleh Yesus yang terlalu kafir, karena ini rasul juga yang terlalu kafir. Ya, buat Bapak Ibu yang ikut studi PB2A semester ini baca kitab Galatia mungkin akan berkenalan ya dengan Paulus yang menegur Petrus, karena Petrus tuh menolak makan dengan orang Yahudi ya, dengan orang yang kafir. Karena takut ya melanggar peraturan-peraturan agama, terus dia menarik diri. Ya, Paulus itu langsung tegur begitu ya. Jadi tampaknya Yesus nih yang terlampau kafir memang punya pengikut-pengikut setia, salah satunya Paulus ya. Dan Lukas ini teman sekerjanya Paulus ya. Jadi nggak heran ya, kitabnya juga kekafir-kafiran begitu ya. Dan Yesus yang dikisahkan Lukas itu terlalu kafir ya, membangkitkan kemarahan semua orang. Ya, ini cerita lain ya tentang perempuan Siro-Venesia itu ya. Matius menulisnya perempuan Tirus dan Sidon ya. Kembali kita dengar ya nada ini perempuan kafir. Ya, Matius juga menulis Siro-Venesia ya. Dan tampaknya Yesus itu memahami ya semacam atmosfer yang untuk perempuan semacam ini. Ya, sehingga kalimat yang keluar itu tidak patut roti bagi anak diberikan untuk anjing. Ya, perempuan ini minta kesembuhan dari Yesus begitu ya untuk ini ya anaknya ya. Nah, tapi perempuan kafir ini ya bersikeras
tidak mau meninggalkan Yesus begitu saja ya, dan menjawab, "Benar, namun anjing makan remah yang jatuh dari meja anaknya." Ini tentu banyak tafsir ya, yang bisa jadi cukup rumit dan diperdebatkan juga ya di bagian ini ya, apakah Yesus itu berubah arah pelayanannya karena wanita kafir ini, begitu ya. Tetapi yang pasti adalah Matius menulis ya, "Pergilah setan telah keluar, besar imanmu," begitu ya. Jadi, kalimat dari perempuan kafir ini dipuji ya, bahkan oleh Matius ya, yang sebenarnya interaksinya sangat erat kepada orang Yahudi, Farisi dan ahli Taurat ya. Dan Matius juga yang menulis tidak ada satupun iota yang akan dihilangkan ya dari hukum Taurat ya. Karena Yesus itu datang bukan untuk menghilangkan tapi untuk menggenapi begitu ya. Dan di dalam pandangan kisah ini ya yang tertulis di Matius, Matius bilang ini kisah kebesaran iman. Tapi ditunjukkannya dari orang kafir. Gitu ya. Jadi ada problem besar ya buat kita orang Kristen ya. Kalau kita melihat pagar-pagar relasi kita ya, maka kita seringkali juga berfungsi dengan itu ya, ada yang kafir, ada yang enggak. Ada yang reform, ada yang sesat. Ada yang apalah kalau kita dari kelompok karismatik, maka kita akan bilang ada yang karismatik, ada yang tidak dipenuhi Roh Kudus gitu ya misalnya ya. Kita selalu penuh pagar-pagar itu ya, dan di dalam kisah kita hari ini Yesus juga terlalu kafir. Ini ada wajah satu scholar Islam ya, Munim Siri namanya. Dia ngajar di Notre Dame, ngajar studi Islam. Dia juga muncul dari UIN di Jakarta begitu ya. PhD-nya dari Amerika terus jadi profesor di Amerika. Waktu kemarin habis ini menjelang Pilpres ya 2019, ada ustadz yang sangat terkenal dan online itu videonya cukup viral ya di grup-grup WA mengatakan bahwa di salib Kristen itu ada ya jin kafir gitu ya, dan ustadz ini laku keras ya karena memang biasa ya mengetengahkan kritik-kritik keras terhadap agama yang lain. Munim Siri ini menulis hal seperti ini ya di Geotimes waktu itu ya 19 Agustus 2019 ya. Nah dia memberikan pembelaan ya, manifestasi hierofanis mengambil bentuk berbeda-beda antara satu agama dan agama lain. Ya, jadi jangan mengolok-olok ya kata Munim Siri ya, bentuk venerasi atau pemujaan dalam suatu agama. Sebab masing-masing agama memiliki aspek hierofaninya sendiri. Jika orang Muslim sulit memahami cara Kristen memperlakukan salib, bayangkan bagaimana kiranya orang Kristen memandang kaum Muslim berputar-putar mengelilingi Ka'bah dan berebut mencium batu hitam. Ya itu yang dikatakan dan ditulis oleh Munim Siri. Ya jadi bukan orang Kristen ya yang melakukan pembelaan terhadap semacam viral ya kritikan kepada orang Kristen, tapi orang scholars Islam ini ya. Nah tentu juga di Alkitab kita ada kisah-kisah yang lain ya, ada kisah Ruth ini perempuan kafir yang lain ya, dan perempuan kafir selalu digambarkannya sebagai perempuan kurang baik ya, dan perempuan tidak baik ini menggoda laki-laki Israel baik, Boas di ladangnya malam-malam ya, ini lukisannya agak modern abad ke-18 begitu ya. Nah agak sensual ya, erotis ya, dan kalau kita baca kisahnya malam-malam di lumbung itu kenapa ya kalau ada perempuan baik-baik itu menemui laki-laki sendirian di tengah malam dan menyingkapkan kain yang menutup kakinya begitu ya kata Alkitab ya. Jadi jelas kisah Ruth itu mengandung nuansa juga ya, ini sebenarnya perempuan kurang baik-baik ya. Tapi pembaca yang jeli ya, membaca kitab Ruth juga tahu bahwa di dalam kitab Ruth itu pahlawan iman itulah Ruth ya, bukan yang lain. Ya, dan Matius menangkap hal itu juga ya, karena di dalam silsilahnya Yesus ternyata ada Ruth begitu ya, perempuan kafir itu ya. Jadi Yesus ternyata silsilahnya juga memang sudah kekafir-kafiran ya. Lalu juga di dalam listing pahlawan iman dari Ibrani 11 ayat 31 ada juga perempuan kafir yang lain namanya Rahab ya. Dan ditulis di situ di Ibrani perempuan sundal, heporne ya, buat Bapak Ibu yang bisa baca bahasa Yunani. Ini kata yang dipakai di kitab Ibrani ya. Perempuan jadi pahlawan saja ini udah problem gitu ya. Apalagi ini perempuan kafir ya, dan apalagi perempuan kafir sundal begitu ya. Dan Ruth punya Hawa itu juga ya, bukan perempuan baik-baik begitu ya. Nah jadi kalau kita di seminari ya, terus kita berpikir tentang kita harus hidup, berdiskusi, berdialog dengan berpusatkan Kristus ya.
Dan kalau ternyata kisah Yesus itu adalah Yesus yang terlalu kafir, paling tidak dari kacamata Lukas ya. Nah, tampaknya Yesus tidak memaknai dunia ini secara dikotomis ya. Jadi ada yang kafir dan ada yang tidak begitu ya. Buat dia justru rahmat Tuhan yang besar itu justru untuk segala bangsa. Itu yang diyakini Yesus, itu yang diyakini Paulus juga dan diyakini Lukas juga karena kisah-kisahnya dia seperti ini ya. Nah, jadi kalau buat Bapak Ibu yang baca jeli Injil Lukas, dari sejak kisah kelahiran, maka pesan Injil itu adalah untuk semua bangsa. Ya, Yesus justru concern terhadap yang tertindas. Karena di Bait Allah, di Galilea, di Nazaret, begitu dia baca kitab Yesaya, bagian itu yang dia baca. Ya, karena Tuhan itu kalau datang untuk membebaskan yang tertindas ya. Nah, lalu juga di Matius 5 ayat 45 ya, kita baca juga bahwa Tuhan yang baik itu seperti Bapamu yang di surga itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik ya. Nggak perlu ada perbedaan yang kafir dan yang tidak kafir begitu ya. Sehingga kenapa kita harus melihat pagar-pagar itu waktu kita melakukan dialog atau diskusi ya. Nah, lalu ini ada satu konsep dari profesor di Yale ya, Christopher Stendhal. Itu dia bilang ya, kalau saya lihat misalnya ya, saya baca tulisan-tulisan Munim Siri ya, saya tuh iri loh bahwa kok bisa ya scholars Islam itu menunjukkan kesalehan, generosity, compassion yang semacam itu ya kepada orang yang beragama lain. Banyak orang Kristen yang percaya Yesus dan bahkan Yesus yang terlalu kafir kalau kita baca di Injil kisahnya itu nggak mampu ya menunjukkan compassion itu ya kepada orang yang di luar kelompoknya ya. Bukan nggak mesti orang non Kristen ya, sesama orang Kristen tapi beda kelompok aja orang Kristen bisa nggak mampu ya menunjukkan compassion ya. Jadi pertanyaan buat kita yang kita bisa diskusikan, mengapa ya komunitas Kristen sering gagal memancarkan harum iman atau sikap ilahi yang seperti Yesus itu ya. Nah tapi kan Bro Mike menugaskan, Pak Mike itu menugaskan adalah gimana caranya berdiskusi akademis ya. Jadi saya coba terangkan dalam beberapa kalimat pendek supaya bisa langsung diskusi ya. Jadi prinsip-prinsip akademis yang saya pakai ya sebenarnya sangat sederhana sih, nggak ada yang istimewa sebenarnya, biasa aja ya. Pertama ya, kita tidak melakukan serangan personal dalam semua diskusi kita ataupun dialog siapapun yang kita hadapi ya, sesama orang Kristen ataupun bukan ya. Jadi kalau kita bahas teologi atau apa, kita bahas teologinya ya. Jangan sampai kita menyerang dan bilang dasar kamu orang ini ya memang dasar kafir ya atau memang dasar tidak saleh dan sebagainya ya. Atau kamu memang nggak paham gitu ya. Karena serangan ad hominem semacam itu nggak menolong apapun ya. Dan yang ada adalah bukan orang itu jadi ikut kepada Tuhan ya, yang ada adalah orang itu jadi ilfil ya terhadap komunitas orang beragama. Itu prinsip pertama sangat simpel. Prinsip kedua adalah kalau kita membicarakan orang yang dari kelompok lain atau beragama lain ya, to be fair, kita tuh harus selalu menjaga supaya misalnya ya kalau kita diskusi soal Islam ya di kelas Islamologi ya, saya selalu membayangkan kalau ada orang Islam duduk di tengah-tengah kita dan mendengar pembicaraan kita ya, maka dia akan bisa bilang bahwa betul itu yang dipercaya komunitas Islam. Tapi kalau kita bicara, lalu kita bicaranya itu mendistorsi ya, bahkan orang Islam sendiri tidak bisa terima. Bukan itu kok yang saya percaya begitu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu ya? Berarti kita gagal ya melakukan prinsip charity itu ya. Dan kalau kita gagal sebenarnya tidak menolong juga karena kalaupun kita kritik ya karikaturnya, maka itu juga bukan kritik yang tepat sasaran nantinya. Ya, jadi akurasi bagaimana kelompok orang yang lain itu menghayati iman mereka, kita presentasikan dengan apa adanya, itu bagian dari disiplin akademis yang sederhana yang seharusnya bisa kita lakukan ya. Dan tentu kalau kita beruntung ya, kita bisa ya melihat kesalehan Tuhan juga ya di dalam diri setiap orang beragama ya, karena Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Sampai di situ aja, saya kembalikan ke Bro Mike, kalau ada pertanyaan silakan. Siap, thank you Pak Ihan. Ini sejauh ini belum, apakah ada yang mau bertanya kah? Kalau ada yang bertanya boleh di chat atau dipakai fitur raise hand dulu juga boleh.
Ya, apa Tapi aja? mungkin sambil sambil menunggu gini Pak, gimana ya Boleh. dengan mungkin untuk satu pertanyaan kalau dari saya dan dari Kenny juga nih sebenarnya. Oh ya, Jadi kita kan di sekolah ini tuh apalagi kalau yang MTH gitu ya Pak ya, bikin tesisnya tuh harus argumentatif gitu ya Pak ya. iya. Jadi kayak harus menghancurkan pendapat lawan bicara kita gitu. Nah itu gimana ya Pak ya supaya spirit compassion-nya tuh bisa masuk gitu dalam dalam itu berargumen gitu, Iya. tanda kutip menghancurkan gitu. Iya, jadi saya beberapa kali juga membimbing teman-teman yang skripsi atau tesis ya. Kita dalam setiap proyek-proyek kita belum pernah saya ingat bahwa kita tuh proyeknya harus menghancurkan posisi lawan. Belum pernah kita punya proyek yang semacam itu ya. Tapi proyek kita memang adalah dengan standar akademis, proyek kita itu sebaiknya punya klaim. Ya jadi karena kita pingin membuat sumbangan ya, oh iya kita ngerjain project nih 6 bulan ya, skripsi atau tesis ya, terus kita studi begitu ya, satu topik tertentu yang khas ya. Kita tuh nggak mau cuman sekedar ngopi dari buku-buku lain terus kita bikin ringkasan masuk ke dalam skripsi atau tesis kita, karena bukan itu yang menjadi tugas akademisnya. Kita harus punya semacam kontribusi pemikiran baru ya. Oke, kita memang tidak bisa ex nihilo ya, tiba-tiba berpikir ide brilian begitu saja kita pakai referensi dan sebagainya. Tapi seluruh referensi itu kita baca dengan klaim tertentu ya. Jadi ada klaim akademisnya ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya membimbing Pak Calvin Wu, dia tentang New Perspective on Paul gitu ya. Begitu dia datang ke saya, dia udah punya posisi tertentu ya. Saya tanya, Pak Calvin sebenarnya suka dengan New Perspective atau ingin melawan New Perspective? Buat saya yang mana aja nggak apa-apa. Ya, yang penting adalah habis itu melakukan disiplin akademis itu ya, melakukan studi. Oh, dia bilang saya agak suka ya sama New Perspective. Oh, oke. Kalau gitu saya bilang kamu harus belajar lawannya. Cari lawan yang paling kuat terhadap New Perspective ya. New Perspective itu mungkin N.T. Wright, Richard Hayes, itu teolog-teolog yang paling kuat ya. Kamu cari lawan yang sepadan. Ya, dan kita pilih waktu itu adalah dari Southern Baptist ya. Itu teolog Lutheran juga yang cukup terkenal ya. Jadi dan saya bilang ya, kalau baca Luther lagi ya dan mewarisi tradisi-tradisi Lutheran ya, harus respectful dan harus tahu bahwa Luther itu membuat satu kontribusi yang luar biasa sekali ya, yang membawa gereja kepada suatu zaman yang baru ya. Jadi jangan berusaha baca posisi Lutheran itu semata-mata untuk supaya menyalahkan. Jadi itu latihan disiplin kita selalu ya. Kalau kita punya posisi tertentu, cari lawan yang paling baik. Sehingga lewat dialog itu kita tuh berdua tambah baik begitu ya. Jadi tugasnya itu sih harusnya skripsi dan tesis. Mudah-mudahan memberi gambaran. Oke Pak, jadi tadi yang pertama-tama tuh ya kita milih lawannya yang terbaik gitu ya, milih lawannya yang terbaik dan mencoba respect gitu ya, nggak menjelek-jelekan gitu ya Iya. perspektif dia. Nah mungkin ini ada satu follow up pertanyaan Pak, sorry karena waktunya nggak tersisa banyak, Iya, jadi sorry saya langsung move ke pertanyaan berikutnya ya. boleh. Saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana menghindari spirit menginjili ketika berdialog bersama kaum muslim? Ada kalanya berinteraksi bersama saudara muslim, spiritnya justru ingin menyalahkan pandangan mereka gitu. Apakah mungkin berinteraksi tanpa spirit menginjili? Nah, ini pertanyaan yang interesting ya, karena apakah yang kalau kita baca kisah Yesus tadi ya, yang di Lukas ya, justru yang Yesus gemakan sebenarnya adalah Injil itu sendiri ya. Di dalam diskusi di di sinagoga itu ya, di Galilea Nazaret itu ya. Jadi sebenarnya begitu Yesus baca ya dari kitab Yesaya ya, itu justru Injil itu yang dia gemakan. Ya, karena pembebasan para tawanan.
ya, dan orang-orang yang tertindas begitu ya. Nah, rupanya di dalam Injil yang Yesus beritakan ya, itu ada compassion yang sangat besar ya kepada orang-orang yang di luar lingkaran yang seharusnya, yaitu janda dari Sarfat ya dan Naaman raja Syria begitu ya. Tapi justru karena perhatian yang sangat besar itulah Yesus tuh mau dibunuh ya dan dijatuhkan dari jurang begitu ya. Nah, jadi Injil sama sikap compassionate charity itu ya tampaknya buat Yesus nggak berlawanan ya. Cuman berarti pertanyaannya adalah kenapa kita secara umum ya menganggap posisi itu tadi ya istilahnya semangat penginjilan itu kok berbeda ya dari yang dilakukan Yesus ya ketika di dalam dialog itu. Kenapa ya semangat penginjilan kita seringnya jadinya adalah memaksa orang setuju dengan pikiran-pikiran kita ya dan pikiran-pikiran kita biasanya dipenuhi dengan semacam formulasi doktrinal gitu ya. Kok Yesus enggak itu ya concernnya ya waktu dia baca dari Yesaya itu ya. Nah, itu mungkin yang patut jadi PR untuk kita pikirkan sih. Ini ada Bu Sharon Joan Lim nulis ke saya bilang nggak bisa. Kalau mau diartikulasikan apa boleh Pak Mike? Oh, mungkin itu salah alamat kayaknya, Pak. Oh, salah alamat ya? Mungkin salah alamat itu. Oh, salah nulis. Bu Sharon katanya nih, langsung nulis ke saya lagi salah nulis. Iya, entah menjawab atau enggak, silakan Pak Mike. Mungkin ini yang pertanyaan ini, jadi ada beberapa teman-teman kelihatannya jam 7 tuh ada kelas berikutnya, Pak. Betul. Ada kelas berikutnya. Jadi nggak tahu yang pertanyaan dari Bro Braham ini bisa dijawab dengan singkat nggak, Pak? Saya jawab dengan singkat aja. Dalam dialog dengan teman-teman Muslim, apakah mesti dimulai dengan common ground atau ada alternatif lain? Iya, nggak mesti ya dengan common ground ya, karena kalau orang-orang yang berusaha mencari common ground itu jadinya common ground-nya tipis ya, dan mungkin jadi susah berdiri di common ground tipis itu ya. Tapi bisa dengan satu sikap yang berusaha listening ya, tidak berusaha mulai dengan praasumsi atau prejudis apapun. Coba aja dengar kelompok-kelompok yang beragama lain atau teman-teman Muslim pikirannya seperti apa ya, dan kita paham atau enggak ya. Lalu kalau ada kesempatan kita bisa ceritakan ya pemahaman Kristiani itu ada perbedaan ya dengan pemahaman Islam, lalu pemahamannya seperti ini gitu ya, tanpa berusaha menjelekkan dan tanpa juga berusaha meng-create common ground yang tidak realistis dan tidak ada begitu ya. Nah, tapi sesungguhnya ya sering sekali dan dengan diskusi di kelas Islamologi kita ya, sering sekali begitu kita baca Quran ya, kita memikirkan ya kisah-kisah dari tradisi Islam dan sebagainya, kita bisa melihat juga ya ada motif-motif yang sama di dalam pemahaman teologi Kristen maupun di dalam Alkitab Kristen begitu ya, terutama mungkin banyak di Perjanjian Lama begitu. Jadi kalau kita punya postur yang lebih friendly ya, jangan-jangan common ground itu muncul dengan sendirinya ya, tanpa kita harus tarik garisnya dulu. Ini loh, di sini common ground kita berdiri di sini. Nggak usah, yang kita bersahabat aja. Kalau ada perbedaan kita open aja. Kalau ada persamaan, oh coba kita pikirkan ya, ini menarik juga gitu misalnya.